Selamat siang Bu Yoma. Selamat siang Bu Mira. Ya, apa kabarnya hari Baik, ini? alhamdulillah. Baiklah Bu Yoma, terima kasih. Hari ini sesuai dengan perjanjian kita, kita akan membicarakan tentang supervisi ya Bu Yoma. Nanti dalam supervisi ini ada 3 langkah yang akan kita lewati. Yang pertama pra-supervisi, yang kedua supervisi di kelas, yang ketiga pasca supervisi. Nah, hari ini kita pra-supervisi. Jadi yang mau saya tanya itu mata pelajaran apa nantinya yang akan kita supervisi, hari dan tanggal berapa dan jam yang keberapa gitu. Insya Allah yang akan saya presentasikan pada pembelajaran nanti adalah pelajaran matematik pada hari Selasa minggu depan pada jam pertama. Jam pertama ya Bu Yoma. Ya. Ya baiklah, nanti berarti kita sudah sepakati jadwal supervisi kita minggu depan hari Selasa ya Bu Yoma, dengan mata pelajaran matematika di kelas 4. Baiklah Bu Yoma, kalau kita sudah dapat hari dan tanggalnya, nanti yang akan kita supervisi di matematika, apa tujuan dari kegiatan pembelajaran Bu Yoma nantinya? Pada pembelajaran matematika yang akan dilaksanakan itu saya berencana mengajarkan tentang bangun datar. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengenal bangun datar sederhana, kemudian mampu mendeskripsikan ciri-ciri bangun datar itu sendiri. Gitu ya Bu Yoma ya. Jadi nanti setelah tujuannya ini, pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan ini apa? Iya, saya mengharapkan setelah mereka mampu menguasai bentuk dan ciri-ciri bangun datar itu sendiri, di pembelajaran berikutnya mereka tidak lagi kagok atau masih ragu-ragu menggunakan atau menulis serta menggambarnya dalam pembelajaran dalam penghitungan luas dan keliling sebuah bangun datar. Ya, baiklah Bu Yoma, jadi setelah pengembangan yang Bu Yoma ingin capaikan, mereka hendaknya mempunyai skill ya Bu Yoma ya, tidak ragu lagi dalam menghitung bangun datar tadi. Jadi dari supaya tercapai nantinya tujuan Bu Yoma, strategi apa itu yang mau Bu Yoma kembangkan? Rencananya saya akan melaksanakan pertama sih eksplorasi yang berhubungan dengan pembelajaran yang sudah mereka pelajari di kelas 3, yang berhubungan juga dengan bangun datar. Setelah itu saya akan melaksanakan strategi presentasi. Setelah melakukan presentasi, saya akan melakukan beberapa drills dan praktis, sehingga dengan melakukan banyak drill dan praktis mereka akan mampu menyimpan pembelajaran itu lama dalam ingatan mereka. Jadi pembelajaran bermakna jadinya ya Bu Yoma. Iya. Nanti berarti kita sepakati juga Bu Yoma, nanti yang ingin saya amati ini di bagian mana gitu Bu Yoma dalam kegiatan supervisi nanti? Mungkin dalam kegiatan media. Ya, jadi berarti minggu depan saya masuk di kelas Bu Yoma dan saya fokuskan untuk melihat media pembelajaran di matematika ini dalam bangun datar ya Bu Yoma. Baiklah Bu Yoma, mungkin untuk pra supervisi hari ini cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat rajin belajar. Yes, 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
ini. Ini berbeda, ini nampak kakinya panjang kali. Kalau ini sisi satu, 2, 3 sama panjangnya. Jadi yang segitiga ini disebut segitiga panjang. ayo. Segitiga beraturan. Hah? Segitiga beraturan. Ya, bagus, segitiga beraturan. Tapi nama lainnya apa lagi? Sama Kaki. belum? Apanya siapanya? Kakinya. Berarti segitiga sama bagus. Berapa sisi Ambience teman-teman? ambil Dua. walaupun Berarti dia kakinya sorot ini agak sama dakek panjang. ibu Ini begitu. dua kakinya ini sama panjang, satu tidak. Jadi ini kita pelajari lagi bangun datar. Beberapa bangun datar yang akan kita pahami lebih banyak. Seperti ada persegi. Pernah mendengar kata persegi? Pernah. Apa lagi? Persegi panjang. Mana itu kira-kira? Ya, bagus. Kita kasih nomor aja. Nah, ini nomor 1. Ini namanya apa? Bagus, persegi. Kalau yang ini? Persegi panjang. Ini lupa. Ini lupa. Ini trapesium. Bagus. Tiga. Oke, ini Tiga benar. oke. Banyak lupa karena kita udah hampir belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bangun datar dengan tujuan pembelajaran kita adalah kamu anak ibu mampu mendeskripsikan tentang bangun datar dan ciri-cirinya. Beberapa bangun datar dan ciri-ciri dari bangun datar itu sendiri. Saya tahu ciri-ciri. Apa itu ciri-ciri? Macam-macam belum tepat bentuk. Nah, Bu Yoma sama Ibu Mira artinya ciri-ciri berbeda. Ibu lihat tinggi dan lebar ke samping. Kalau Bu Mira, apa bedanya? Apa maksudnya ciri-ciri itu? Berbeda. Perbedaan. Sedikit lagi. Tanda atau ada perbedaannya antara nomor 1, nomor 2 sampai selanjutnya. Berbeda atau tidak nih? Dia mempunyai ciri-ciri tertentu. Berarti ulangi sekali lagi bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini anak ibu bisa mampu mendeskripsikan ciri-ciri, mendeskripsikan bangun datar yang ada di papan tulis dan juga ciri-cirinya sendiri masing-masing dari bangun datar itu kan sendiri. Dah siap? Nah, berdasarkan kelas yang kelas 3 dulu kita jam belajar. Kita ulang lagi. Kira-kira ini berapa tadi namanya? Persegi. Persegi. Kalau yang kedua tadi apa? Persegi panjang. Yang ketiga? Ya, ini namanya mulai dengan J. Jenjang. Ini berapa sisinya? 1, 2,
Aila. Jajah. Nomor 4 bukan. Segitiga sama siku. Nomor 5 Alif. Trapesium. Apa trapezium? Trapesium. Trapesium. Nomor berapa? Apa nomor 5 Alif? Trapesium. Coba sebutkan 5 kali. Trapesium semuanya. Ah ya. Nah, ini harus benar. Nah, tahu ulang lagi. Kalau kurang ngerti lagi, ulang lagi. Oke, pesen. Nah, gitu aja. Pokoknya lama. Nah, ya. Coba kan beda. Salah lagi, kayak gitu. Salah lagi. Luruskan. Masih belum? Ini namanya masih segi panjang ini kalau dilihat samping. Nah, tapi meluruskan. Kayaknya ada kesalahan ini. Lihat. Persegi panjang. Ini persegi panjang. Ini bentuknya agak gini. Ini juga disebut persegi panjang. Bentuknya agak mirip kayak gini juga persegi panjang. Karena letak persegi panjangnya miring. Tapi kalau yang kamu buat begini, ini garis ini. Ininya miring. Sudutnya berbeda. Kalau begini, ini sudutnya berbeda. Sudut yang ini lebih besar daripada sudut ini lebih besar daripada sudut ini. Tapi kalau persegi panjang ini sama, sudutnya nggak besar. Nah, jangan dimiring-miringkan kalau belum paham. Caranya kata ibu buat garis lurus dulu. Garis lurus, kemudian diselisihkan. Nah, begitu. Ini dia. Nah, itu dia. Lihat sudutnya. Yan. Sudutnya sama besar, Tolong sorot ibu yang ada ibu. panjang. Agak turun dah. Ya, buat jangan terlalu panjang. Agak kecil. Ya. Ya, kan di atas. Segitiga siku-siku, trapesium, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga segi enam sama sisi. Oke, bagus. Semangat Aila. Sekali lagi. Oke, Alif. Caranya keras. Persegi panjang, jajah-jajah, segitiga siku-siku, Oke. trapesium, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segi enam sama sisi. Oke, bagus. Semangat lagi. Nah, ibu anggap semuanya sudah selesai, tapi caranya sama. Yuk. Persegi panjang, jajah-jajah, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, trapesium, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segi enam sama sisi. Oke, bagus. Semangat lagi. Siapa lagi? Ayo, Aira. Lagi. 3. Bagus. Fatir, nomor 7. Segitiga sama sisi, Aktif, nomor 8. segi enam sama sisi. Betul itu? Betul. Amnan, nomor 2. Persegi panjang, Anang, nomor 4. Segitiga. Bagus. Siapa lagi yang belum? Zakira, nomor 5. Nomor 5. Lutfi. Trapesium. Siapa yang belum hafal? Hafal semuanya? Siapa yang belum? Belum. Ayo kita baca bersama-sama lagi supaya hafal. Apa lagi tadi?
bangun datar yang kita buat tadi dalam bentuk tertulis. Kamu buat dalam buku tugas. Nah, tadi kan udah kita sebutkan tuh apa ciri-ciri dari bangun datar: persegi, persegi panjang, apa lagi tadi? Jajar genjang dan segitiga sama kaki. Kalau tadi kan kita hanya menyebutkan baru. Sekarang yang tugas kamu mengingat kembali, kemudian kamu tuliskan dalam buku latihan 4 bangun datar beserta ciri-cirinya, yaitu persegi panjang, jajar genjang dan segitiga sama kaki. Nah, kita cukupkan sekian. Bu Yoma, tujuan pembelajaran tujuan percakapan atau pertemuan kita siang ini adalah untuk melakukan pasca observasi. Sebagaimana kemarin kita sudah dan tadi saya sudah masuk ke kelas Bu Yoma. Nah, jadi setelah saya masuk ke kelas Bu Yoma, saya mau tahu dong gimana nih perasaan Bu Yoma setelah mengajar tadi. Alhamdulillah sedikit merasa puas, tapi belum begitu puas. Kalau belum begitu puas, gimana itu Bu Yoma belum merasa puas? Karena fokus pembelajaran seperti kita kan adalah pembagian media. Ternyata saya tidak begitu optimal dalam menggunakan media. Biasanya kurang bervariasi. Biasanya saya menggunakan fokus, sering menggunakan fokus. Tapi di saat yang penting malah saya tertinggal menggunakan fokus karena ada beberapa hal. Supaya nantinya Bu Yoma bisa optimal dalam penggunaan media, apa tuh yang akan Bu Yoma kembangkan? Saya harus mempersiapkan diri lebih matang lagi, lebih awal lagi agar untuk menggunakan media dan proses pembelajaran lebih berjalan lebih baik daripada hari tadi. Jadi Bu Yoma ingin lebih optimal dalam persiapan gitu. Iya. Jadi kalau untuk selanjutnya yang lebih optimal itu bagaimana kiat-kiat Bu Yoma untuk mempersiapkan pelajaran yang optimal? Ya, pertama saya merencanakan dulu. Setelah saya rencanakan, kemudian saya rancang. Kemudian saya rancang terus saya buat beberapa media yang saya inginkan yang kira-kira bisa membuat pembelajaran di dalam kelas itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi anak-anak dan mudah diingat bagi mereka seumur hidup. Jadi Bu Yoma ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi tadi Bu Yoma ingin membuat media yang lebih menyenangkan. Kalau tadi medianya terfokus kepada apa saja Bu Yoma? Fokus kepada satu media aja tadi Bu Yoma ya, yang buat gambar itu aja. Iya, 2 kalau apa satu lagi Bu Yoma buat tadi? Satu ya Bu Yoma, mungkin kedepannya memang Bu Yoma harus mempersiapkan lebih matang lagi, apalagi kita mau membuat pembelajaran yang lebih bermakna ya Bu Yoma ya. Jadi persiapan-persiapan yang Bu Yoma ingin lakukan atau dukungan atau yang lebihnya itu bagaimana trik-trik Bu Yoma? Mungkin pertama saya melihat kekurangan dari tadi itu memang ada refleksi diri, refleksi pembelajaran. Dari kekurangan-kekurangan itu mungkin saya akan melakukan pertanyaan atau bertanya kepada kawan-kawan yang sejawat, sekolah atau ke media internet, itu dan lainnya. Kemudian saya baru bisa membuat media pembelajaran yang supaya saya merasa puas dan anak pun senang. Jadi kalau ditanya tingkat kepuasan tadi sepertinya Bu Yoma sudah kalau dikalkulasikan dengan angka itu sudah berapa persen ya Bu Yoma merasa? Di bawah 80 lah. Jadi ada 80, besok maunya itu lebih ya. Kalau ini benar-benar
pembelajaran bermakna dan semuanya tuntas ya Bu Yoma ya. Nah, kalau Bu Yoma membuat media nanti, dukungan yang Bu Yoma butuhkan seperti apa? Mungkin supaya lebih maksimal gitu. Tadi Bu Yoma sudah sebutkan rencana-rencana. Apa ada dukungan-dukungan yang Bu Yoma butuhkan? Ya, berarti ketersediaan media kalau ada di sekolah, kalau tidak dari yang lain. Dukungan moral. Ya mungkin dia butuh misalnya Bu Yoma supaya lebih menarik bikin. Tadi kan Bu Yoma bilang juga tuh kalau mungkin saya tidak kayak fokus gitu kan. Besoknya kalau lebih menarik fokus tampilannya tentu Bu Yoma akan buatkan media yang ada di media kabar animasi seperti itu ya. Kalau ada bisa minta bantu teman. Ya boleh gitu tuh makanya Bu Yoma. Ya, jadi kalau rencana kedepannya setelah ini kan Bu Yoma sudah menentukan masih dan hitung-hitungan nanti di teman gitu kan. Nanti setelah ini bagaimana tindak lanjut Bu Yoma terhadap pemakaian media dan tindak lanjut terhadap siswanya, pengembangan ke depannya supaya setiap pembelajaran itu terasa bermakna, bukan saat kita melaksanakan supervisi saja seperti itu. Tadi harus sampai itu dulu. Ya ulang nih tindak lanjutnya rencana pengembangan ke depannya mungkin Bu Yoma lebih membuat walaupun medianya ada kapan waktunya, setelah itu Bu Yoma mungkin dengan anak-anak ini lebih aktif. Jadi cara belajarnya juga bisa pokoknya pengembangan yang ingin Bu Yoma lakukan dan itu membuat tujuan pembelajaran Bu Yoma dan media tadi. Iya, tadi saya pikirkan saya bilang karena saya masih terfokus pemikiran tentang penggunaan media. Iya. Mungkin akan membuat beberapa latihan, kemudian menggunakan TTS pembelajaran yang lebih menarik, kemudian menggunakan kata untuk membuat bangun daftar itu tertinggal di dalam ingatan mereka, mungkin dengan mencari kata dalam game kata, kemudian tanya jawab antara siswa, memvariasikan pembelajaran di dalam kelas gitu, antara siswa dengan siswa, dan guru mungkin diusahakan sebagai fasilitator, mediator, tidak hanya sebagai penceramah di depan kelas. Nah, mungkin media ini salah satu pendukung ya Bu Yoma. Tentu nanti dengan media ini penggunaannya akan muncul model-model yang Bu Yoma sebutkan tadi ya, agar pembelajarannya lebih mendukung lagi gitu. Baiklah Bu Yoma, mungkin waktunya Bu Yoma akan segera melaksanakan yang Bu Yoma mengatakan berpuas itu akan Bu Yoma beri ke supaya anak ini lebih pahamnya kapan ya rencananya minggu depan langsung ya mudah-mudahan pembelajaran berikutnya menyenangkan. Saya mengapresiasi kegiatan kita pada siang ini, mudah-mudahan ada peningkatan kita seterusnya dan selanjutnya yang akan saya lihat nanti saya akan tahu juga bagaimana